warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Weekend bersama Rental Production. Bersama saya Amalia dari Zati Nasrullah. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Upi. Silahkan perkenalkan diri. Halo, nama saya Aditya Lupitania. Sebelum ke itunya, saya boleh salam-salam kan? Boleh, boleh. Saya titip salam buat keluarga yang lagi di Jogja, yang lagi di sana. Semoga tetap sehat selalu. Dan salam buat teman-teman semua, sama Rengkau Production juga. Ya, kita udah dapat salam nih dari Mbak Aditya. Jadi kita hari ini itu akan membahas sesuatu hal yang berbeda, tapi tidak jauh dari new normal, tentang new normal gitu ya Mbak ya. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Upi lagi di daerah mana nih? Saya lagi di daerah Sukabumi, lebih tepatnya Jawa Barat sih. Di sana udah zona hijau ya? Alhamdulillah, sekarang sudah zona hijau. Alhamdulillah udah berarti udah normal lagi ya Mbak ya. Iya. Untuk apa ya, kesibukannya Mbak Aditya akhir-akhir ini apa ini Mbak? Ya, kesibukan saya sih alhamdulillah dapat kegiatan ya. Kebetulan kan di belakang rumah tuh kan ada villa. Nah, villa itu apa ya? Ada lahan gitu ditanami sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, daripada saya nganggur kan, jadinya ya udah gitu. Antar barang gitu, siapa yang mau beli gitu. Betul banget. Jadi lebih bermanfaat gitu ya Mbak ya, nggak diem aja. Iya. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, menurut Mbak Aditya itu pendapat new normal itu apa sih Mbak? Kalau menurut saya sih new normal itu kayak kebiasaan baru untuk mempercepat penanganan COVID-19. Di sana itu buat aspek kesehatan, terus sosial ekonomi juga bagi masyarakat, atau bisa dibilang sih perubahan budaya hidup dalam keseharian, tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah gitu. Itu menurut saya. Ya, jadi kayak masih normal biasa aja, tapi yang penting tetap ikutin protokol pemerintah ya, peraturan pemerintah. Iya, kayak gitu. Kalau untuk dulu sebelum new normal tuh pasti kan kita kan ini ya di lockdown ya dulu ya, kayak kemana-mana, kayak diem aja di rumah. Kalau Mbak Upi sendiri waktu di lockdown tuh ngapain aja Mbak? Paling waktu lockdown tuh cuman diem di rumah gitu, baca literatur gitu kalau nggak malas gitu. Terus ngerjain tugas, rebahan, nonton drakor, biasa kan kalau mahasiswa gitu atau yang cewek-cewek kan pada suka drama Korea tuh. Iya betul. Paling kayak gitu. Bener banget. Dan pasti kalau kebanyakan juga kurang ini ya Mbak, kurang produktif. Maksudnya kayak diem aja, banyak kayak malas-malasan gitu ya Mbak pokoknya. Iya, kebanyakan males kayak gitu. Pengennya tiduran, rebahan gitu. Betul banget. Terus nih Mbak, kalau menurut Mbak Aditya nih, apa sih hal yang harus dilakukan saat new normal? Hal yang harus ya mungkin kan sekarang kita posisinya udah kayak seperti biasa lagi gitu kan. Tapi mungkin tetap jaga saat keluar gitu, harus menjaga kesehatan juga, kayak sering cuci tangan, terus memakai masker, pakai hand sanitizer juga gitu.
mau keluar atau mau kembali lagi ke rumah gitu, terus harus disiram pakai disemprot pakai disinfektan kayak gitu. Ketika berbelanja atau sosial gitu, pokoknya harus Pakai steril masker gitu, juga tetap ya. iya kemana-mana harus tetap pakai masker, jaga jarak aman juga. Bener-bener. Kalau untuk ini kan kalau di daerah Mbak Upi, Mbak Aditya ini Mm-mm. masih banyak yang lalai sama masker nggak? Maksudnya kayak lupa pakai masker kayak gitu. Eh, Kalau di daerah saya sih masih banyak ya masyarakat yang nakal kayak gitu, yang kayak kalau menurut di sini tuh buat apa sih gitu pakai masker, kan kita tuh nggak sakit gitu. Padahal dalam kesehatan kan buat mencegah bakteri masuk kan gitu. Tetap aja banyak pedagang-pedagang terus pengunjung kebanyakan nggak pakai masker gitu, ya udah kayak biasa aja gitu kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu ya. Terus kalau di sana tuh Mm-mm. ada ini nggak Mbak, kayak kalau misal nggak pakai masker itu KTP-nya disita atau gimana gitu, ada kebijakan kayak gitu nggak Mbak? eh Dulu sih sempat pas waktu PSBB, setiap mau ke pasar atau kemana gitu pasti ada apa namanya, eh ya Ada pokoknya ada peraturan sanksi kayak gitu ya. gitu. Ada sanksinya gitu kalau misalkan ada yang nggak pakai masker gitu pasti didenda gitu. Didendanya mungkin sementara STNK-nya diambil, terus kitanya disuruh bersihin sampah di jalanan atau ngapain gitu. Eh, kayak harus pokoknya ada sanksinya gitu ya Mbak ya. Iya kayak gitu. Nah, untuk mau tanya lagi nih Mbak, Boleh. kan kita tuh waktu di lockdown tuh pasti males-malesan, kayak pasti harus apa ngapain gitu ya. Nah, Mm-mm. gimana sih Mbak cara menangkal kemalasan di eh, new normal ini? Kita kan udah masuk new normal nih, gimana caranya? Dan Mm-mm. eh, kita kan udah kebawa, ada waktu lockdown itu kan kita udah kebawa kayak males-malesan. Gimana caranya memulai atau menangkal biar kita tuh nggak males gitu Mbak? Ya, saya sendiri juga sih kadang masih ngerasa males kayak gitu kan. Tapi ya buat sharing-sharing aja gitu. Kalau misalkan menghadapi biar nggak males ya. Pertama kita sih kembali ke diri kitanya sendiri gitu dengan memasang alat. Gimana Mbak Upi? Dengan pakaian yang formal saat kita kerja atau kuliah atau dimanapun lah gitu. Tetap ganti mau kita mau kemanapun, habis dari luar ataupun dari mana, kita tetap ganti pakaian. Nah, terus menetapkan batasan-batasan untuk melihat ponsel gitu. Jadi kita jangan terlalu sering ngeliatin ponsel. Terus membangun suasana untuk meminimalisasi gangguan gitu. Kan biasanya kalau kita lagi stres nih di rumah gitu kan, pastinya aduh kita harus ngapain, jadinya kita jenuh, terus pusing ke kitanya sendiri kan, bingung kan harus ngapain, daripada harus rebahan terus, olahraga teratur supaya energi kita tuh terus meningkat dan suasana hati kita tuh tetap baik, terus selalu bersosialisasi untuk menambah semangat dan ilmu baru juga. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, betul banget, Pak. Jadi kayak penting ya untuk tetap bersosialisasi biar kayak ya punya kegiatan juga gitu ya di pas Ya, new jadi normal ini. jangan jangan karena kita tidak apa harus jaga jarak jauh gitu. Terus kita putus tali silaturahminya gitu dengan masyarakat atau sama keluarga kita sendiri, tapi pokoknya kita tuh tetap menjaga hubungan sebaik mungkin gitu.
Iya benar banget nih Mbak. Terus Mbak mau tanya lagi nih Mbak, motivasi apa sih yang harus dimiliki saat menghadapi new normal nih Mbak? Biar nggak males, motivasinya apa Mbak? Kalau menurut saya motivasinya sih, saya apa ya motivasinya? Saya nggak bisa ngasih motivasi nih. Ya mungkin eh kalau misalkan beradaptasi nih dengan kebiasaan baru, ataupun kita lagi di mana nih, kita tetap semangat gitu kan. Terus jangan sedih-sedih, mungkin itu bisa memotivasi kalian gitu. Lihat orang-orang yang semangat. Agak terjeda. Kita sambungkan lagi ya teman-teman. Ya, kita sambungkan lagi. Halo, kembali lagi. Ya, agak terputus tadi sinyalnya. Ya, karena agak susah jaringan juga sih di sini. Jadi bisa dibilang nggak Mbak tadi yang untuk motivasinya Mbak? Tadi sampai mana tadi? Sampai motivasi. Aduh, kalau ditanya motivasi, saya bingung ya. Saya nggak bisa ngasih motivasi apa-apa nih. Mungkin dari Sedikit saya, aja kata-kata. ya kalau dari saya sih mungkin beradaptasi dengan kebiasaan baru ini pastinya masih agak sulit kan gitu kan, masih ada rasa takut gitu. Bagaimana Malas menghadapi juga. menghadapi malas, terus rasa kecemasan juga. Mungkin kita bisa ngelihat apa ya, para pemotivasi yang lebih pandai dari saya gitu kan ya. Ya mungkin buat motivasi tetap semangat kayak gitu, terus selalu menumbuhkan sikap optimisnya gitu loh, supaya kita tuh nggak ngerasa jenuh atau apa, selalu nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.